Ya, kita lanjut. Kita sudah mengetahui kanal ion berfungsi sebagai apa. Kalau secara fisiologis, secara normal berfungsi sebagai transduksi sinyal ya, kemudian menghantarkan second messenger. Nanti kita bahas atau kalian bisa cari apa sih yang dimaksud dengan second messenger. Second messenger itu kan pembawa pesan kedua. Ya, pembawa pesan kedua hubungannya dengan pada proses ini loh, pada proses komunikasi sel. Jadi ketika ligan berikatan dengan target aksi, maka akan memicu aktivasi sel lain. Aktivasi sel lainnya apa? Nah, bisa jadi itu adalah second messenger, di mana second messenger inilah yang berperan penting untuk menghasilkan suatu efek farmakologis, ya, atau menghasilkan efek seluler. Yuk, sekarang dari segi tempatnya ya. Jadi ada ion yang terletak di dalam sel dan ada ion yang terletak di ekstrasel. Nah, kanal ion sebelumnya kalian harus ketahui yang sudah ada itu masih 4 ya. Kita nggak ngerti pengembangan obat selanjutnya bagaimana target-target biologis dalam tubuh, mungkin akan peneliti-peneliti juga sedang mengembangkan. Ternyata di dalam tubuh ada kanal-kanal ion lainnya. Tapi yang masih diketahui 4 saja, yaitu kanal ion Na, Ca, kemudian ada kalium, ada Cl. Ya, berdasarkan letak ionnya terbagi menjadi 2, ada yang terletak di ekstrasel dan ada yang terletak di intrasel. Yang terletak di ekstrasel ada Na, Ca, dan Cl atau klorida. Sedangkan yang terletak di intrasel ya, di intrasel itu ada kalium. Dan ada satu lagi tambahan yaitu ion Ca. Ya, jadi ion Ca ini ada yang terletak di ekstrasel dan ada yang terletak di intrasel. Nah, bagaimana aktivasi sehingga ion-ion ini dapat bergerak itu kalau ada potensial aksi, ada aliran positif negatif, adanya perbedaan muatan ya antara kompartemen di ekstrasel dan di intrasel. Ini ekstrasel, ini intrasel. Tengahnya ini adalah membrannya. Ya, adalah membrannya. Jadi ekstra itu ada Na, Cl, dan Ca. Kemudian yang di intrasel ada kalium dan ada Ca. Jadi ada 2 Ca ya, yang terletak di ekstra dan terletak di intra. Oke, tadi sudah dijelaskan bagaimana kanal-kanal ion itu dapat bekerja apabila mengalami potensial aksi. Potensial aksi itu adalah pergerakan aliran positif dan negatif di sepanjang membran. Nah, potensial membran itu apa? Ya, potensial membran itu potensial istirahat. Jika yang di intrasel ya, jika yang di intrasel bersifat negatif dan yang di ekstrasel bersifat positif. Mekanisme potensial aksi itu ada tahap istirahat, tahap depolarisasi, tahap repolarisasi, dan tahap hiperpolarisasi. Ya, istirahat, depolarisasi, repolarisasi, hiperpolarisasi. Nah, ini sebelum kita lebih jauh ya, jadi tadi tahap terjadi potensial aksi diawali dari tahap polarisasi, depolarisasi, repolarisasi, dan hiperpolarisasi. Sebelum kita tahu definisinya satu persatu, kita pahami dulu muatannya ya. Dengan memahami ini pasti kalian nanti paham pengertian masing-masing. Tadi kalau terjadi potensial aksi jika ada aliran positif dan negatif ya. Kemudian potensial membran atau potensial istirahat atau fase istirahat
Itu adalah ketika yang di intrasel atau di inside bersifat negatif, yang di luar bersifat positif. Jadi tahap pertama, ya, tahap ini selalu bersiklus terus-menerus. Jadi polarisasi, ya. Tahap polarisasi atau di sini disebutkan adalah tahap istirahat, di mana kalian bisa mencatat, memberikan coret-coretan, di mana muatan yang di dalam intrasel bersifat negatif, sedangkan yang di ekstrasel bersifat positif. Ya, polarisasi. Itu berarti pada fase polarisasi sama sekali tidak ada sinyal yang masuk atau tidak ada ligan yang akan berikatan dengan target ASI. Kemarin dijelaskan ya, sinyal itu apa? Sinyal dalam tubuh itu yang bekerja itu siapa? Ligan. Jadi inside itu yang di intrasel muatannya bersifat negatif, yang di ekstrasel bersifat positif. Pada fase polarisasi, ya, tidak ada sinyal yang masuk, tidak ada stimulus sinyal, sehingga tidak akan mengalami transduksi sinyal, tidak akan mengalami komunikasi sel. Nah, kemudian tidak ada stimulus atau tidak ada sinyal, sehingga tidak mengalami transduksi sinyal. Nah, kemudian yang kedua, apabila ada stimulus yang masuk, ya, menyebabkan perubahan potensial aksi, menyebabkan perubahan muatan, di mana di bagian intrasel muatannya menjadi lebih positif, sedangkan yang di ekstrasel bersifat negatif. Ya, jadi muatan yang terdapat di depolarisasi, ketika ada stimulus sinyal maka akan mengalami depolarisasi. Depolarisasi itu apa? Depolarisasi adalah penghantaran sinyal sepanjang membran. Ya, penghantaran sinyal sepanjang membran. Kenapa kok bisa terjadi penghantaran sinyal? Karena adanya perbedaan muatan. Perbedaan muatannya bagaimana? Di mana di bagian intrasel bersifat cenderung lebih positif, sedangkan di ekstrasel cenderung bersifat negatif. Ya, menyebabkan terjadinya potensial aksi atau penghantaran sinyal di sepanjang membran. Kemudian, ya, ketika sudah menghantarkan sinyal, aktivasi tersebut tidak boleh terus-menerus, ya, tidak boleh terus-menerus, tidak terus-menerus teraktivasi, tidak terus-menerus mengalami potensial aksi, tidak terus-menerus menghantarkan atau mentransduksi sinyal. Jadi, ketika sudah mencapai targetnya, ketika sudah mampu mengaktifasi sel lainnya, atau ketika sudah mampu menghasilkan suatu efek seluler, diharapkan akan mengalami fase repolarisasi. Repolarisasi keadaan di mana di fase atau di bagian internal, ya, di bagian dalam ini, di bagian inti bersifat negatif kembali muatannya, dan yang di bagian eksternal, ya, di bagian ekstraseluler bersifat positif kembali. Ya, jadi setelah menghantarkan sinyal, muatan harus kembali lagi, ya. Muatan harus kembali lagi, di mana intrasel bersifat negatif
lagi, dan ekstrasel bersifat positif. Jadi ketika pada kondisi ini bisa dinamakan seperti fase istirahat. Ya, atau kita namakan ada repolarisasi, kembali istirahat lagi. Jadi tidak boleh terus-menerus teraktivasi. Mengapa kalau terus-menerus teraktivasi? Maka akan menimbulkan suatu patologis penyakit atau menimbulkan efek-efek tertentu. Seperti contohnya ketika terjadi depresi atau ketika terjadi hipertensi ya. Ketika terjadi hipertensi, tadi contohnya amlodipin, karena apa? Karena kanal ion Ca terbuka terus-menerus sehingga ion Ca masuk ke dalam. Ya, terus-menerus masuk ke dalam dan menyebabkan terjadinya kontraksi pada otot jantung. Saya jelaskan lagi, ada 3 tahap penting pada proses penghantaran sinyal, ada polarisasi, depolarisasi, dan repolarisasi. Nanti yang hiperpolarisasi saya jelaskan. Polarisasi adalah pada keadaan istirahat, di mana tidak ada sinyal masuk, di mana tidak ada ligan yang berikatan dengan target aksi. Sehingga di fase bagian dalam, muatannya bersifat cenderung negatif, dan yang luar bersifat positif. Lalu yang kedua, fase repolarisasi, di mana di bagian internalnya bersifat positif, di luar negatif. Pada fase depolarisasi ini terjadi penghantaran sinyal, ya, terjadi penghantaran sinyal di sepanjang membran sel saraf. Kemudian yang ketiga, setelah menghantarkan sinyal, diharapkan tidak terus-menerus teraktivasi. Yuk segera istirahat atau mengalami fase repolarisasi, di mana muatan yang di dalam itu bersifat negatif lagi dan yang luar bersifat positif. Yuk kita lihat definisinya kembali pada fase polarisasi. Jadi polarisasi keadaan di mana kanal ion tertutup dan tidak ada aktivasi dari sinyal. Sinyal ini adalah ligan ya. Ligannya bisa obat, bisa ligan di dalam tubuh. Jadi ini ligan, bisa obat, kemudian bisa neurotransmitter atau hormon. Nah, pada fase polarisasi, kompartemen di intrasel bersifat negatif, ekstrasel bersifat positif. Lalu, pada fase depolarisasi, berkurangnya polaritas pada membran sel. Jadi, pada fase depolarisasi, perbedaan muatannya itu semakin kecil. Ya, perbedaan muatannya semakin kecil. Pada fase depolarisasi, itu sama dengan potensial aksi ya. Jadi pada fase depolarisasi, mengapa sih kok bisa terjadi fase depolarisasi? Karena masuknya ion natrium ke dalam sel. Tadi kita ketahui bahwa ion natrium itu letaknya di ekstrasel. Nah, ketika ada stimulus, ketika ada sinyal, menyebabkan kanal ion Na terbuka dan ion Na yang letaknya di ekstra masuk ke dalam intrasel. Pembukaan kanal ion Na menyebabkan penerusan sinyal di sepanjang membran, di sepanjang akson, atau depolarisasi bisa disebut dengan keadaan sel saraf sedang mengalami proses perangsangan dengan perbedaan muatannya, ya, di mana yang intrasel cenderung bersifat positif dan yang ekstrasel negatif. Kemudian yang ketiga, tahap repolarisasi. Saya menjelaskan ketika sudah mengalami perangsangan atau penerusan sinyal, tidak terus-menerus bekerja. Yuk, sel itu harus istirahat juga.
Kalau tidak istirahat bagaimana? Nanti akan timbul penyakit, ya, karena banyak sekali penyakit yang diakibatkan terus-menerus terdepolarisasi. Jadi nanti obat-obat ada yang bekerja dengan menghambat depolarisasi, ada yang meningkatkan aktivitas depolarisasi. Kalau tadi si amlodipin menghambat depolarisasi atau menghambat potensial aksi, ya, menghambat potensial aksi. Nah, yang ketiga adalah repolarisasi. Jadi, repolarisasi ini adalah tahapan berlangsung setelah tahap depolarisasi berakhir, di mana membran menjadi permeabel terhadap ion kalium. Kanal ion natrium tertutup dengan cepat diikuti oleh pembukaan kanal ion kalium secara lambat. Jadi, pada tahap repolarisasi terjadi setelah penerusan sinyal atau tahap depolarisasi. Ya, kalau tadi depolarisasi dipengaruhi oleh pembukaan kanal ion Na sehingga ion Na lebih banyak yang masuk ke dalam intrasel dan kompartemen di intrasel cenderung lebih bersifat positif. Nah, kalau repolarisasi kebalikannya. Jadi repolarisasi itu dipengaruhi karena terbukanya kanal ion kalium sehingga ion kalium lebih banyak di intrasel. Menyebabkan apa? Menyebabkan muatan di intrasel bersifat lebih negatif, ya, atau kembali negatif, dan muatan di ekstrasel menjadi positif kembali. Tahap repolarisasi karena ion kalium. Nah, setelah repolarisasi itu ada yang namanya tahapan hiperpolarisasi. Jadi tadi repolarisasi itu kan kembali polarisasi, kembali polarisasi atau kembali istirahat. Nah, hiperpolarisasi ini berarti atasnya polarisasi. Jadi meningkatnya perbedaan polaritas antara kompartemen intrasel dan ekstrasel, di mana kompartemen intrasel semakin bermuatan negatif karena keluarnya ion kalium secara berlebihan. Atau mengapa sih kok ion kalium keluarnya secara berlebihan? Karena pintu kanal ion kaliumnya lambat sekali ditutupnya, ya. Hiperpolarisasi menyebabkan penghambatan penerusan potensial aksi. Jadi tadi ada repolarisasi. Repolarisasi dipengaruhi karena mulai tertutupnya kanal ion Na dan mulai membuka kanal ion kalium tetapi masih secara lambat. Jadi mungkin muatan di intraselnya ya yang bersifat negatif sudah banyak, tetapi belum banyak sekali. Baru terakhir dilanjutkan dengan fase hiperpolarisasi atau penghambatan penerusan potensial aksi, di mana makin banyaknya ion kalium yang berada di intrasel. Karena apa? Karena terbukanya kanal ion kalium terus-menerus. Nah, di hiperpolarisasi ini terjadi penghambatan penerusan potensial aksi. Obat-obat yang bekerja di pasaran biasanya targetnya ada yang target sebagai depolarisasi, baik sebagai agonis atau antagonis. Begitu juga obat yang bekerja secara hiperpolarisasi. Ada yang bersifat agonis atau antagonis. Jadi ada yang meningkatkan aktivitas depolarisasi atau meningkatkan potensial aksi, ada juga yang menghambat potensial aksi. Hiperpolarisasi, ada juga yang meningkatkan terjadinya penghambatan potensial aksi,
ya. Ada juga yang meningkatkan atau meneruskan potensial aksi. Depolarisasi dipengaruhi karena terbukanya kanal ion natrium, sehingga muatan di intrasel bersifat positif. Hiperpolarisasi terbuka kanal ion kalium, sehingga muatan di intrasel bersifat negatif. Ya, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Silahkan.